Ini yang ngomong survei loh ya? Karena memang sejak awal Gibran di posisi di underestimate gitu ya oleh para kandidat yang lainnya. Justru sebenarnya posisi underestimate ini justru malah bagus bagi Gibran ya. Tidak diekspektasikan tinggi, itu malah berpotensi ia membuat kejutan. Justru sebaliknya, mereka yang diekspektasikan tinggi tapi pada hari H dia nggak sesuai dengan ekspektasi, justru malah mengecewakan. Nah, ini hanya analisa saya karena berkaitan dengan ekonomi, maka mungkin korelasinya juga dengan capaian-capaian success story-nya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya Gibran misalnya termasuk tinggi. Ya. Bahkan mungkin di atas rata-rata nasional ya, 6% lebih. Dan kalau di isu ekonomi ini bagi Gibran kalau diversuskan dengan Ganjar misalnya, dia lebih diuntungkan dengan angka-angka itu. Kalau kita lihat misalnya Jawa Tengah termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan yang besar nomor 2 di Jawa misalnya. Tentunya ini tidak strategis bagi Ganjar tapi justru strategis bagi Gibran. Jadi kalau berkaitan dengan ekonomi, satu sisi dia punya latar belakang success story yang cukup oke, kemudian dia juga pernah membidanginya itu sebagai kepala daerah, saya rasa dia akan tampil berbeda. Ini dugaan saya. Karena